Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini boleh menjadi hari yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan katakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat dan teman adalah dua kata yang berbeda makna meskipun ada kesamaan. Sahabat memiliki satu ikatan dan kedekatan yang lebih dalam dibandingkan teman. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat tadi kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan sahabatnya. Betapa indahnya kehidupan kita karena kita boleh dijadikan sebagai sahabat Yesus. Banyak orang yang bangga menjadi sahabat orang penting, orang yang berkuasa atau orang yang kuat. Kadangkala apa yang pernah diberikan oleh orang-orang tersebut kita bisa tunjukkan kepada orang lain untuk membuktikan bahwa kita punya kedekatan dengan orang tersebut. Ketika saya ada di dalam satu mobil dengan seorang teman, saya melihat ada hal yang menarik karena di dashboard mobil tersebut saya melihat ada sebuah topi yang dimiliki oleh instansi tertentu. Dan ketika saya tanyakan hal itu terhadap teman saya katakan ini dari seseorang yang berkuasa di negeri ini. Jadi ketika dia menghadapi rintangan di perjalanan, dia selalu tunjukkan topi tersebut. Seringkali manusia itu lebih tergantung dengan orang-orang yang memiliki kuasa. Padahal sebenarnya kalau kita bergantung dengan seseorang, maka ketergantungan itu adalah ketergantungan yang terbatas. Tidak selamanya mereka bisa menjamin kehidupan kita ini. Tetapi kita bersyukur ya bahwa lebih daripada itu kita memiliki satu sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai sahabat, Tuhan telah menunjukkan kerelaannya berkorban bahkan dengan menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Apa yang menjadi implikasi atau dampak ketika kita menjadi sahabat Tuhan Yesus? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang seharusnya menjadi sikap kehidupan kita ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan. Yang pertama, kita akan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan terhadap kehidupan kita. Seseorang bercerita bagaimana ketika dia ditanyai oleh seseorang tentang makanan kesukaan dari sahabatnya itu. Sebagai seorang sahabat, maka dia bisa membuktikan apa yang menjadi makanan sahabatnya itu adalah sesuatu yang benar, yang tepat. Lalu dia menyebutkan beberapa makanan-makanan favorit dari sahabatnya itu. Nah, demikian juga kenapa kita bisa tahu tentang makanan sahabat kita? Karena kita adalah sahabat yang memiliki keintiman, kedekatan, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan dia, apa yang sebaliknya ya, apa yang dia tidak mau. Nah, seorang sahabat itu adalah seorang yang mengerti apapun keadaan hidup kita ini. Sebagai seorang sahabat, Tuhan Yesus sangat mengerti dengan keadaan hidup kita. Waktu kita senang, waktu kita susah pun Tuhan sangat mengerti. Kadangkala kita bingung dengan keadaan yang kita hadapi ini. Tetapi sebagai seorang sahabat, Yesus adalah sumber jawaban dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, sebagai seorang sahabat kita harus mau melakukan apa yang diperintahkannya. Sama seperti apa yang ada di dalam ayat nas kita pada saat pagi hari ini. Bahwa ketika kita dijadikan sebagai sahabat, maka kita harus
melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ciri seorang sahabat yang sejati, maka biarlah kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Biasanya hubungan persahabatan itu sangat erat ya, sehingga menyebabkan ada satu keterikatan berdasarkan kerelaan untuk melakukan apa yang diperintahkan satu dengan yang lain. Menjadi sahabat Yesus harusnya kita lebih daripada persahabat kita dengan dunia ini. Terlebih-lebih orang yang merasa berkuasa, orang yang merasa kuat. Karena apa? Karena kita tahu ya, manusia adalah manusia yang terbatas. Dunia adalah dunia yang terbatas. Tetapi ketika kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas atas kehidupan kita. Dia sangat mengerti, dia sangat tahu dengan apa yang menjadi kesusahan-kesusahan hidup kita. Biarlah kita sebagai sahabatnya Tuhan, kita belajar untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, dampak dari ketika kita menjadi sahabat Tuhan adalah ketika kita mau rela berkorban bagi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanannya buat kita, maka biarlah kita pun rela untuk berkorban bagi Tuhan Yesus. Berkorban dalam hal apa? Ya mungkin dalam hal materi, dalam hal nyawa kita sekalipun. Sekali Yesus, biarlah kita tetap katakan tetap Yesus. Ini yang menjadi pegangan bagi kita ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini kita belajar untuk senantiasa mau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai sahabat yang sejati atas kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus menjadi sahabat hidup kita, maka Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini firman Tuhan boleh sama-sama memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami ucap syukur, terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk kami boleh menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau menjadi sahabat kami, maka Engkau adalah sahabat yang sejati dalam kehidupan kami. Engkau tidak terbatas oleh karena ruang, waktu, oleh karena keadaan. Tetapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa yakin, kami senantiasa menaruh harapan kami kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, apapun pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi Tuhan, sebagai seorang sahabat yang sejati, Engkau bukan hanya mengerti, tetapi Engkau juga yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur saat pagi hari ini kami bawa setiap keberadaan umat-umat-Mu yang saat ini mereka sedang ada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh tetap senantiasa datang kepada Tuhan, mereka tetap berseru kepada Tuhan, mereka mau jadikan Engkau sebagai sahabat yang sejati, sehingga mereka boleh memperoleh jawaban dari setiap apapun pergumulan-pergumulan yang mereka sedang hadapi. Terima kasih pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami boleh tetap senantiasa melangkah dengan pasti, menjalani kehidupan ini dengan sukacita, kemenangan yang daripada Tuhan. Karena kami boleh senantiasa alami bagaimana Engkau selalu menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat yang senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut hari yang baik, hari penuh keberkatan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.